Kalau dulu di Saudi Arabia itu ada lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Setiap ada kemungkaran ditangkap. Setiap azan, petugas amar ma'ruf nahi munkar ini jalan ke toko-toko daerah-daerah agar ditutup ke masjid. Sekarang ini nggak berlaku. Yang ada itu sekarang di Saudi Hayatul Tarfih, lembaga hiburan. Jadi lembaga amar ma'ruf nahi munkar ini diganti lembaga hiburan. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ini kehancuran bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli, bahwa akidah kelompok Salafis sama dengan akidah kelompok Syiah yang jelas merupakan aliran sesat. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang menyebut, bahwa Islam di Arab Saudi telah berubah menjadi liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya, di akun YouTube FSRM TV, membahas tentang bahaya perubahan Islam di Arab Saudi. Ustadz Idrus Ramli mengatakan, saat ini sudah muncul pemikiran baru di Arab Saudi yang berubah menjadi Islam liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Ajaran Islam di Arab Saudi banyak yang sudah dilanggar, seperti penggunaan pakaian yang awalnya dilarang membuka aurat, namun sekarang dipertontonkan, kelompok LGBT yang dulu dilarang, kini dilegalkan. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, jika dulu di Arab Saudi ada lembaga yang memberantas kemungkaran, yang tugasnya mengingatkan masyarakat setiap azan berkumandang agar segera ke masjid, kini sudah tidak ada lagi, dan berubah menjadi lembaga hiburan yang dapat menghancurkan umat Islam. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, diambil dari channel YouTube FSRM TV. Sekarang ini muncul pemikiran baru. Apa? Saudi Arabia ini beralih pada liberalisme, pluralisme. Beralih pada sekularisme. Yang asalnya di Saudi Arabia itu gak boleh buka aurat, sekarang itu dipertontonkan. Yang asalnya di Saudi itu gak ada LGBT, sekarang LGBT diundang ke Saudi Arabia. Yang asalnya orang perempuan di sana tertutup, saudara kalau pergi haji umroh yang melayani paspor, siapa sekarang? Cewek-cewek Arab kan ya? Perempuan Arab. Perempuan Arab senang yang datang. Kalau dulu kan laki-laki semua. Yang jaga-jaga mall biasanya laki-laki, sekarang dah perempuan. Ini terjadi pergeseran. Dan ini tantangannya semakin berat juga, saudara. Semakin berat. Karena yang namanya, seperti kafe di Saudi Arabia sudah ada. Kalau dulu di Saudi Arabia itu ada lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Setiap ada kemungkaran ditangkap. Setiap azan, petugas amar ma'ruf nahi munkar ini jalan ke toko-toko daerah-daerah agar ditutup ke masjid. Sekarang ini nggak berlaku. Yang ada itu sekarang di Saudi Hayatul Tarfih, lembaga hiburan. Jadi lembaga amar ma'ruf nahi munkar ini diganti lembaga hiburan. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ini kehancuran bagi umat Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam liberal atau liberalisme Islam adalah paham yang memahami doktrin agama Islam dengan menggunakan akal pikiran yang bebas. Paham ini juga mengutamakan kebebasan dalam beragama, tetapi dengan tetap berpegang pada batasan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Menanggapi hal tersebut, ulama tanah air Ustadz Adi Hidayat mengatakan, bahwa tidak ada yang namanya Islam liberal, yang ada hanyalah Muslim yang liberal. Akhir-akhir ini banyak pihak yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam, sehingga Islam menjadi terkotak-kotak. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Firanda, tentang Arab Saudi yang dianggap sudah berubah menjadi Islam liberal. Baik, pertama saya koreksi, tidak ada Islam liberal. Tidak ada Islam liberal, yang ada Muslimnya yang liberal. Islamnya tetap tidak berubah. Di ini ada orang yang sengaja menambahkan istilah-istilah pada Islam, sehingga Islam itu terasa terkotak-kotak. Banyak sektenya. Padahal Islam itu satu. Gak ada aliran-aliran yang bisa disematkan. Sekarang datang orang-orang melekatkan pada Islam. Islam itu sudah kalimatnya jam'un, ya, kalimat bentuk sempurna, kamilun, syamilun. Iza zida intaqasa, idza nuqisa fantaqas. Kalau ditambahkan kalimat lain menjadi berkurang maknanya, kalau dikurangi hilang maknanya. Islam itu ya Islam.
Apa makna Islam? Dijelaskan oleh Nabi. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqima salat, tutiyaz zakat, tasum Ramadan, tahujjul bait, istata ilaihi sabila. Selesai. Itu Islam. Lalu ada orang nambah-nambah. Islam inklusif, terbuka. Islam eksklusif. Islam liberal. Islam plural. Islam macam-macam. Ini ingin menandakan bahwa mengesankan di Islam itu ada perpecahan dan terkotak-kotak. Jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi tidak ada Islam liberal, yang ada itu apa? Muslimnya, orangnya yang mengaku muslim tapi punya pemikiran liberal. Sehingga pemikiran itu seakan-akan disematkan kepada Islamnya, padahal di Islam tidak ada begitu. Nah, pertama saya ingin katakan, aliran liberal ini aliran yang terlambat lahir di bumi. Sekarang, dia orang-orang telat. Kenapa? Karena zaman Nabi pun yang punya pikiran liberal sudah ada dan sudah ada ayat turun, Nih, zaman Nabi ada seorang Yahudi, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini seorang Yahudi punya pemikiran liberal, bahkan ini ada kesan-kesan pluralisme agama, bukan pluralitas, pluralisme. Jadi orang Yahudi masuk Islam termasuk tokoh, tapi seringkali pergi ke sinagog dan suka baca Taurat. Ketika datang sahabat mengingatkan, kamu ini kan sudah muslim, kenapa baca-baca itu? Dan sering pergi ke sana. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Kata Ka'ab bin Al-Ashraf, Taurat dan Quran itu kan sama-sama wahyu Allah. Bukankah Taurat dikirimkan kepada Musa Nabi? Al-Quran dikirimkan kepada Muhammad SAW, beliau Nabi. Dua-duanya kan wahyu Allah, kenapa saya dilarang? Jadi kalau saya baca ini, baca itu, sama-sama wahyu. Ini pemikirannya sudah pemikiran plural. Datang, kadang ke sinagog, balik, baca ini, baca itu, dan menyamakan semua agama sama. Sama aja Taurat dengan Quran. Sama aja risalah Musa dengan Muhammad. Ya, padahal dalam hakikat Al-Quran ada keterangan, ada sesuatu yang dirubah di dalamnya. Maka dilaporkanlah kepada Nabi perilaku Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Begitu dilaporkan kepada Nabi, turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, kalau sudah menyatakan masuk Islam, sudah beriman, maka masuklah kepada Islam dengan kafah. Jangan campur adukan ajaran Islam dengan yang lain-lain. Jangan bawa pemikiran kamu untuk menyimpulkan satu ajaran dalam Islam. Maka keluar kalimat Nabi yang sangat populer. Laukana Musa hayyan. Kalaulah Musa masih hidup sekarang, dia akan meninggalkan ajaran yang dulu dan masuk kepada mengikuti ajaran saya. Ada pun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap ya. Ada tempat pelacuran yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Saya pernah punya teman kepala Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia mengatakan kepada saya, Firanda, ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? Tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Ya, maksud saya, tapi tidak ada terbuka, dibolehkan, tidak ada. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.